Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, apa kabar Indonesia? Sasarun hadir lagi untuk Anda spesial di Talkshow Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman. Selama 1 jam ke depan, Sasarun akan menemani Anda, nggak sendirian, tapi ada Pak Nyoto juga yang setia nemenin Sasa dan juga Anda. Yang mau konsultasi, yuk boleh. Yang mau tanya juga silakan di WhatsApp 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Selamat tahun baru Pak Nyoto. Selamat tahun baru Sasa. Kayaknya kita udah setahun gak ketemu. Iya, lama banget ya Pak ya, setahun lebih. Kemarin kita tahun 2021, sekarang 2022. Udah setahun. Iya, udah setahun kita gak ketemu. Gimana kemarin liburan tahun barunya, cerita dong. Kayaknya happy banget jalan-jalan nih. Oh iya, jadi memang liburan tahun baru harus happy-happy, ya kan? Ya habis kalau kita nggak happy, kita nggak sehat. Iya, gitu ya? betul. Kalau nggak sehat, mau ngapa-ngapain juga nggak enak. Yang sehat itu nggak cuma hatinya aja, tapi semua-muanya, kantongnya sehat. Betul. Tapi yang paling penting itu kita mesti punya resolusi. Yes. Tahun 2002 itu kita harus berubah. Ya. Berubah, bukan kayak gaban gitu ya. Iya, kayak Satria Baja Hitam. Satria Baja Hitam ya. Gak cuma kantong, gak cuma hati, tapi pola pikir. Betul. Kemudian otak pun juga harus sehat. Karena otak merupakan organ yang berperan penting dalam kehidupan, dalam mengendalikan seluruh fungsi tubuh selain jantung ya Pak ya. Iya, kita bahas tentang kesehatan otak aja kali ya hari ini pas ya. Pas banget, boleh. Nah, karena banyak sekali orang tuh nggak sadar ya bahwa orang itu bisa kena penyakit masalah di otak, problema otak ya. Seperti yang paling umum itu kepikunan, demensia ataupun Alzheimer. Itu nggak simsalabim tiba-tiba dia Alzheimer atau pikun atau demensia gitu, nggak langsung. Itu hasil penelitian dari berbagai jurnal kesehatan di Amerika gitu ya. Kemudian dokter-dokter itu makan waktu 12 tahun kita itu udah kedeteksi bahwa kita itu akan mengalami demensia. Cuma begitu kita udah klik kena demensia, itu masalahnya progresif sekali, penurunannya itu cepat gitu loh. Misalnya sekarang ingat 50%, dalam tempo 2 bulan bisa tinggal 10%. Iya. Jadi cepat sekali. Tapi proses ke situnya itu pada titik dia di kulminasi terkena penyakit demensia itu ada tanda-tandanya. Cuma kadang-kadang kan kita nggak ngeh gitu kan. Kita sulit konsentrasi, sulit mengingat-ingat sesuatu yang jangka pendek maupun jangka panjang. Biasanya jangka pendek ya, naruh kunci, lupa gitu kan. Terus jalan naruh mobil, parkir lupa gitu kan. Jalan pulang lupa. Pulang ke rumah ya kan? Tetangga. Terus sama teman hidup, istri lupa, larinya ke rumah mantan. Wah gawat itu. Itu urusannya panjang, perang dunia kesekian Perang kali dunia ya. keempat kayaknya ya. Jadi itu awal-awal sudah menunjukkan ada yang something wrong di otaknya kan. Nah kalau kita nggak berusaha untuk memberi nutrisi yang optimal buat otak kita, dalam mungkin 10 tahun yang akan datang ya, kadang-kadang nggak sampai 10 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, itu proses kepikunannya itu bergeraknya demikian cepat, dimensianya begitu cepat. Lama-lama biasanya kan itu bukan sekedar pengaruh ke kondisi daya ingat aja ya, memori jangka pendek, memori jangka panjang. Cuma masalah emosi. Gara-gara otak jadi ikut-ikutan nggak terkendali gitu ya. Emosi kita jadi nggak terkendali juga. Mereka yang kena penyakit demensia, kepikunan dan sebagainya ya. Cuma penyakit otak itu nggak sekedar demensia, kepikunan, ada yang namanya ataksia ya. Ini rusaknya di otak kecil. Jadi ada gangguan pada saraf terutama di bagian otak kecil sehingga orang tersebut memiliki kehilangan kendali pada tubuhnya. Nah, dalam jangka waktu lama bisa kelumpuhan ataksia itu. Ya. Kemudian ada lagi yang Alzheimer sama atau kepikunan ya, tapi biasanya ada perbedaan sedikit ya. Alzheimer itu ada kerusakan di sel-sel saraf di otak kita yang menjadi sel-sel saraf kita mati dalam tempo cepat kematiannya. Lama-lama otak kita itu kayak spons, bolong-bolong gitu ya. Akibatnya udah banyak deh memori-memori yang kita kumpulkan bertahun-tahun selama hidup kita itu lost. Jadi kayak hard disk yang udah kena virus gitu ya. Yang udah banyak bad sektornya.
Jadi membuka file ini nggak bisa, file ini nggak bisa, Iya. file ini nggak bisa. Akibatnya hang. Nah, Iya. sama seperti otak kita. Jadi itu sel saraf otaknya banyak yang mati, otak kita pun juga udah lama-lama keropos kayak spons, kita kan Alzheimer ya. Ada lagi skizofrenia. Oke. Itu ada filmnya tuh dulu Iya, yang ada. main Russell Crowe. Judulnya apa ya? Keren banget. The Beautiful Mind. Oke. Cerita tentang seorang profesor ahli matematika tapi kena skizofrenia. Akibatnya dia delusi, halusinasi, seakan-akan ada teman apa namanya? Teman hayalan ya. hayalan gitu ya. Itu karena disebabkan ada kerusakan di sel otaknya juga ya. Oke. Yang bernama sel dopaminnya tidak seimbang. Akibatnya dia terkena penyakit skizofrenia. Jadi kalau ada orang yang pertama kali sebelum ke titik Alzheimer itu dia biasanya skizofrenia dulu. Oke. Jadi ada tahapannya ya. Jadi tahap-tahapannya. kadang-kadang dia bisa ngelihat makhluk halus gitu ya. Tapi itu beneran lihat makhluk halus? Enggak, itu Enggak, halusinasinya aja ya. karena otaknya udah mulai error. Tapi ya kan? kenapa harus orang tua ya Pak ya? Ada nggak sih anak-anak muda gitu yang mungkin yang usianya 30-an punya atau terkena penyakit itu? Nggak usah yang itu deh, pikun dulu aja deh atau pelupa. Nah, itu dia masalahnya zaman sekarang itu kondisi anak muda zaman sekarang itu lebih dipercepat ya pikunannya. Oh. Zaman dulu kepala 7 deh baru mulai pikun-pikun dikit. Sekarang kepala 5 aja banyak yang pikun, nanti kepala 4, lama-lama kepala 3 kan demikian regresif, demikian cepat gitu ya. Karena pola makannya. Nah, ternyata yang penyebab dari kepikunan Alzheimer di usia dini itu sebenarnya adalah penyakit diabetes di otak. Oke. Jadi saya kira diabetes cuma ini ada juga diabetes di otak. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita sudah kecanduan gula sejak dini dari usia remaja, jangan kaget nanti dewasa sedikit udah mulai mengalami proses degradasi penurunan daya ingat walaupun memori jangka pendek gitu. Apalagi yang Oke. kedua penyakit otak itu diantaranya juga epilepsi, Iya. ya kan? Epilepsi ini penyakit yang disebabkan oleh serangan yang pada saraf di otak, ya kan? Ayan kan ya Pak? Ayan, ya, itu bahasa Betawi. Ayan gitu. Ayan ya. Saraf sensoriknya yang diserang secara berulang-ulang, jadi saraf sensoriknya itu menegang, akhirnya tubuhnya kejang-kejang. Bagi mereka yang kena penyakit epilepsi, katanya si otaknya itu arus listriknya itu Kayak nyetrum ya? nyetrumnya Kayak nyetrum. arusnya besar-besar gitu kan. Akibatnya dia impuls sel saraf di otaknya jadi terganggu, akibatnya dia kejang-kejang. Ya. Kalau epilepsi itu anak kecil pun juga mengalami Iya. sampai dewasa. Tapi itu bisa sembuh nggak sih Pak kalau kayak gitu? Ya sebenarnya kalau kita pikir ya banyak sekali mereka yang intensitas serangan epilepsinya itu berkurang kalau dia mencukupi nutrisi otaknya. Karena otaknya itu ternyata butuh nutrisi antioksidan mikro. Jikalau diberi kebutuhan itu secukupnya, dia nggak mudah terkena serangan epilepsi. Apalagi dia itu mudah stres, mudah cemas, mudah depresi, dan memang udah punya bawaan epilepsi, otomatis dia kejang-kejang. Iya. Tapi ya rata-rata teman saya yang punya masalah dengan epilepsi itu karena mereka berpikirnya kelewat keras. Oke. Ya rata-rata pinter lah kan orang kalau orang nyantai itu kan nggak mau dipikirin, Iya jarang sih. epilepsi. Tapi orang yang kelewat pinter semuanya diteliti, dipikirkan sampai detil sampai itu biasanya dia cemas, Kambuh ya. stres, depresi, kumat deh kejang-kejangnya. Iya, ya karena kan? terlalu tegang pikirannya. Iya, otaknya ya, kelewat saraf-sarafnya diforsir tegang seperti ya. itu. Oke, baiklah. Nanti kita sambung lagi ya, Nanti Pak kita sambung lagi ya. Obrolannya Oke. seputar kesehatan otak. Yuk, yang mau menyehatkan otak Anda, menyegarkan otak Anda, jangan lupa untuk subscribe YouTube kita Ziman Herbal, share, like, and comment ya. Jangan lupa juga yang mau konsultasi kita tunggu di WhatsApp 081 511 103 103. Konsumsi Zimannya jangan lupa juga secara rutin dan juga teratur pagi, siang, sore dan juga malam 5 tetes di bawah lidah. Yang mau beli silakan loh ya, harganya Rp200.000 aja. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Kita lanjutin lagi obrolan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto seputar otak ya. Otak adalah sebuah organ yang berada di kepala sebagai pengendali semua fungsi tubuh manusia. Jadi kalau otaknya baik, otaknya berfungsi dengan baik, mungkin juga kesehatannya pun juga baik. Karena otak juga termasuk pengendali pergerakan kita, perasaan dan juga pikiran. Tadi udah ada beberapa macam-macam penyakit otak yang sudah dijelaskan sama Pak Nyoto. Dan kalau bisa dijaga dari sekarang, dirawat dari sekarang. Mumpung masih muda, otaknya masih sehat,
Cus, segera konsumsi Zima secara rutin dan juga teratur pagi, siang, sore, dan juga malam 5 tetes di bawah lidah. Yang mau tanya masih kita tunggu di 081511103103. Sebutkan nama Anda, alamat Anda, riwayat kesehatan Anda seperti apa, kemudian pertanyaannya apa. Kita lanjut lagi Pak Nyoto. Oke, kita lanjut lagi tentang penyakit yang bermasalah dengan otak ya. Jadi memang kan otak itu pusat seluruh kendali, ya kendali fungsi-fungsi organ tubuh, fungsi dari kondisi fisik kita, semuanya otak yang kendalikan ya, termasuk perasaan mental kita juga otak ya. Dan kalau udah ada masalah dengan sel saraf kita yang mati, otak kita pun juga sel-sel otak kita banyak yang mati, ya kita kena penyakit macam-macam ya. Seperti penyakit kita teruskan penyakit Parkinson ya. Ini penyakit Parkinson kan diderita sama Muhammad Ali ya. Iya. Jadi dia bergetar terus karena sel sarafnya nggak mampu menjaga normalkan fungsinya. Jadi penyakit Parkinson ini juga kalau menggerakkan sesuatu dia nggak bisa koordinasi dengan cepat ya. Jadi lambat. Apalagi dia gemeteran kan, biasanya kalau kita lihat orang yang kena Parkinson, karena dia punya dopamin, hormon yang dibutuhkan oleh otak itu drop ya. Kemudian ada lagi penyakit yang umum deh, penyebabnya arteriosklerosis, ada plak-plak di pembuluh darah. Plak ini menyumbat, akibatnya terkena stroke. Nah, stroke ini akibatnya timbullah hemorrhagic stroke, pendarahan otak merusak sel-sel saraf di otak, akibatnya bisa menjadi lumpuh karena sel-sel otaknya banyak yang mati, sel-sel sarafnya juga banyak yang mati. Kadang-kadang bisa kena ke bahasa, jadi dia nggak bisa ngomong gitu ya, dan sebagainya. Nah, tapi kalau saya lihat juga banyak juga orang yang kecelakaan nih, naik mobil gitu atau naik sepeda motor atau jalan kaki, tiba-tiba ketabrakan, koma, 2 hari kemudian dia udah lupa, memori jangka pendeknya hilang. Ya, jadi kalau dia itu apa yang dilakukan hari ini dia lupa. Yeah. Jadi mau nggak mau ya akibatnya ada filmnya tuh, saya suka banget filmnya, ada 50 Dates. Yang main Drew Barrymore sama Adam Sandler. Jadi dia jatuh cinta tiap hari karena lupa. Enak dong. Enak kalau kayak gitu, Pak. Ya kan sekarang jatuh cinta, besok lupa. Saya jatuh cinta sama siapa ya? Tapi kalau sama orang yang sama sih nggak masalah. Makanya itu film romantis komedi tapi menarik deh karena dia punya masalah dengan memori jangka pendeknya yang lupa, padahal masih muda. Jadi jagalah kepala kita, jaga otak kita agar jangan sampai mengalami kerusakan di otak, sel-sel saraf di otak dan sebagainya. Akibatnya kita kena penyakit yang tadi saya sebut, ada penyakit ataksia, ya kan? Kemudian ada penyakit Alzheimer, skizofrenia, epilepsi, Parkinson, arteriosklerosis, penyempitan pembuluh darah di otak, gitu ya. Akibatnya kita punya masalah dengan otak kita. Akibatnya lifestyle kita, gaya hidup kita tidak akan nyaman lagi seperti dahulu. Kan seperti itu. Nah, dari beberapa penyakit ini bisa ada nggak sih Pak yang sembuh secara total atau mungkin sembuhnya sekitar 50% aja gitu, nggak usah 80 atau 70%? Biasanya kan kita ya, jangankan orang yang udah kena parah-parah deh, kita itu mesti dilatih semenjak dini itu olahraga otak. Kalau orang zaman dulu itu suka ngisi TTS ya, teka-teki silang. Jadi kalau otak kita digunakan, itu kita mencegah terjadinya proses degradasi memori. Jadi kalau kita suka ngisi TTS, itu ternyata juga berlatih otak kita agar tidak mudah menjadi cepat pikun. Cuma bukan sekedar latihan otak ya kan, kita juga mesti butuh apa? Ya kita butuh seperti memberi nutrisi kepada tubuh kita, di mana nutrisinya ini sangat bagus sekali untuk melancarkan sirkulasi darah di otak, ya. Jadi sirkulasi darah mikro di otak kan sirkulasi darahnya kecil-kecil, sehingga tubuh kita bisa memberi nutrisi yang optimal buat kesehatan otak, seperti itu. Nah, kalau otak kita itu dikasih makanan yang bergizi, itu mencegah di usia berapapun kita tidak terkena pikun, seperti itu. Ada loh orang yang umur 80 tahun masih ingatannya kuat, ada. Tapi ada orang umur 40 tahun bawaannya lupa, ada. Jadi nggak bisa konsentrasi, tidak bisa fokus, tidak bisa cepat. Kalau mengingat itu lama, menangkap pelajaran susah, ya kan? Terus kalau perhatiannya juga cepat buyar. Karena apa? Karena otaknya kekurangan nutrisi. Kalau males, maksudnya gini, males mengingat, itu termasuk pikun? Termasuk juga sama, karena dia punya saraf-saraf otaknya itu tidak optimal karena kekurangan mineral, kekurangan antioksidan, kekurangan
gizi mikro, sehingga otaknya itu lemot, kurang energi. Karena otak itu untuk berpikir kan butuh karbohidrat yang Iya. cukup. Heeh. Makanya kalau kita berpuasa kan biasanya kan karbohidrat kita drop tuh. Iya. Biasanya kan kita jadi susah fokus gitu kan, susah konsentrasi karena nggak ada asupan asupan karbohidratnya. karbohidratnya. Kan otak itu rakus sekali loh buat konsumsi karbohidrat agar dia bisa bekerja optimal. Makanya kalau anak kita besok mau ujian gitu kan, Suruh makan yang banyak. harus makan yang banyak ya kan. Jadi waktu dia otaknya berpikir keras menyelesaikan soal-soal ujian itu, otaknya bisa dipakai kan gitu kan. Kalau kebanyakan makan ngantuk ntar. Udah jangan kebanyakan makan banget kali ya. iya. Jadi otaknya udah semalam begadang ya kan, habis itu nggak konsumsi apapun, pagi-pagi keroncongan ya. Boro-boro mikirin soal. Iya. Ini pikirin, aduh habis ini gue buru-buru makan kan gitu. Udah lapar banget gitu ya. Iya, seperti itu. Ada tadi kan karbohidrat salah satu makanan yang harus kita makan untuk memfungsikan otak. Selain itu, Pak? Nah, jadi kalau kita konsumsi karbohidrat juga jangan karbohidrat yang cepat banjir di dalam darah. Oke, itu contohnya. Jadi karbohidrat itu bukan karbohidrat yang karbohidrat sederhana, yang indeks glikemiknya tinggi, bukan karbohidrat yang sangat kompleks, itu yang dibutuhkan oleh otak kita, yang diikat dengan serat, jadi dia rilis gula darahnya itu slow motion, belum lagi ada beta glukannya, kemudian lagi ada vitamin folatnya, kemudian juga ada mineral-mineral magnesiumnya, potasium, kalium yang sehingga membuat sistem saraf kita itu bisa bekerja sinaps-sinapsnya optimal karena nutrisi gizinya sempurna. Nah, ini yang perlu kita gunakan kalau kita ingin punya otak cerdas, punya otak jenius, ya kan, cepat menangkap pelajaran, bisa fokus, bisa konsentrasi. Kan capek ya kalau kita belajar sesuatu, tadi yang saya pelajarin apa ya, aku lupa lagi kan otaknya kurang gizi kan seperti itu. Yang dimakan gula sama tepung doang. Iya, makan gula sama tepung doang ya kan. Nggak ada otaknya jadinya. Ya, terus kadang-kadang jangan salah sangka, jadi kalau kita mau jenius kita mesti makan otak-otak, beda lain itu. Yang ada kolesterol. Ada kolesterol Otak ya sapi. kan. Jadi bukan otak-otak, kalau kan apalagi otak sapi bukan ya. Kita butuh nutrisi antioksidan yang bersifat enzim yang mampu membuat otak kita itu tercegah dari penyebab penyakit Alzheimer, demensia. Karena penyakit Alzheimer itu ada yang klaim tidak bisa disembuhkan, bisanya Oke. cuma diperlambat. Oke. Ya kan? Jadi kalau kita memang sudah punya gejala Alzheimer ya kan, mau kita percepat jadi cepat lupa bisa, mau diperlambat jadi usia lanjut pun kita masih punya daya ingat yang lumayan karena diperlambat. Jangan sampai dia progresif sekali sehingga akibatnya dia ketergantungan hidupnya dengan orang lain. Ya kan, banyak orang tua itu yang sudah Alzheimer, pikun ya kan, akibatnya ya dia untuk mandiri nggak bisa karena buang air kecil, buang air besar aja otak udah nggak nyampe ya kan. Jadi otomatis sendiri karena kan mesti pakai pampers, kemudian makan juga mesti disuapin, apa segala macam, karena anaknya pun yang ngurus sudah dia nggak inget, ya kan. Karena progresif sekali, karena dari sejak dini nggak tahu kalau dia itu akan mengalami proses Alzheimer atau pikun. Padahal 12 tahun yang sebelumnya itu udah ada ciri-cirinya. Semakin mendekati ke Alzheimer itu delusi, halusinasi ya kan, itu terjadi. Jadi kalau kita punya orang tua itu kadang-kadang, hebat ya orang tua saya sekarang bisa melihat makhluk halus. Jangan, hati-hati. Itu halusinasi, delusi akan menuju ke proses Alzheimer. Nanti dia punya emosi nggak stabil, lama-lama juga dia pulang keluar rumah nggak bisa pulang, waduh susah kan. Jadi banyak orang tua yang di pinggir jalan tiba-tiba dia nggak tahu ingat jalan pulang, akhirnya menggelandang di pinggir jalan, itu karena mereka memang sudah Alzheimer. Dia keluar rumah nggak tahu jalan pulang, anaknya nyari juga nggak ketemu. Nah itu yang mesti kita khawatirkan ya. Jangankan orang tua kita, diri kita pun kita rawat agar jangan sampai terkena penyakit Alzheimer, demensia atau pikun, ataksia, epilepsi, Parkinson, yang semuanya berhubungan dengan otak. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Menarik sekali obrolan kita untuk hari ini ya. Baik, nanti kita lanjut lagi. Yang pengen berkonsultasi, bertanya, silakan kita tunggu di WhatsApp 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat.
Terima kasih untuk Anda yang terus bergabung barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto di Talkshow Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman. Yang mau tanya silakan lah ya. Masih kita tunggu di WhatsApp 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Kita lagi ngobrolin seputar otak. Yang mau otaknya sehat, yuk konsumsi Ziman ya secara rutin dan juga teratur. Dan subscribe YouTube kita di Ziman Herbal. Oke, kita lanjut lagi Pak obrolannya Pak ya. Jadi kalau kita lanjut lagi ya. Iya. Jadi kalau otak kita ingin fresh ya, kita harus punya sikap itu bahagia selalu, ya kan? Stay happy, Yeah. ya kan? Terus melakukan aktivitas fisik seperti olahraga. Kenapa? Kan olahraga itu melancarkan peredaran darah. Kalau peredaran darah ke otak bagus, ya otomatis otak kita tercukupi nutrisinya, ya kan? Menghindari makanan yang mengandung kolesterol, karena kolesterol itu bisa menimbulkan plak di pembuluh darah, terutama di pembuluh darah otak. Akibatnya bisa menyebabkan degradasi fungsi otak, apalagi sampai kena stroke. Jadi hindari kolesterol, terus pola makan yang mengandung gula, ya kan, asupan gulanya juga jangan semuanya serba manis, itu bisa merusak otak kita, ya kan. Kemudian yang paling penting mencukupi waktu istirahat. Jadi tidur yang cukup itu penting. Mau tidurnya 6 jam yang penting lelap nggak apa-apa. 5 jam yang penting lelap daripada 12 jam tapi tidur ayam. Itu Bentar-bentar bangun, bentar-bentar melek. bangun. Nah, saat otak kita kurang istirahat karena kita tidak pernah deep sleep atau tidur lelap, kita bisa terkena penyakit cepat lupa, lama-lama memori jangka pendeknya menghilang, lama-lama ya itu tadi mengarah ke demensia atau kepikunan. Ya, jadi kalau bisa kita harus tidur lelap. Ada yang 4 jam tapi tidurnya lelap, ya ada bom meledak sebelahnya dia nggak dengar gitu ya. Bangunnya seger buger gitu kan. Terlalu cuek kayaknya itu Iya, bodo amat. Tidurnya kayak kebo bener. Tapi begitu awet muda. Iya. Nah, kemudian juga dia harus olahraga otak. Olahraga otak itu ya baca-baca buku, ya kan. Kemudian ngisi TTS, kemudian juga banyak berpikir, banyak rencana, banyak kegiatan lah yang menggunakan otak gitu ya. Agar apa? Karena ada tagline itu, your brain if you not use it, you will lose it. Jika kita tidak menggunakan, if you not use it, you will lose it. Kita nggak menggunakan otak kita untuk berpikir, ya kita kehilangan. Makanya kalau banyak yang pensiunan gitu ya, begitu pensiunan, dia depresi, stres, otaknya nggak dipakai untuk apapun, ya kan. Lama-lama dia jadi pikun, Alzheimer, malah dia punya sistem, gaya hidupnya turun, akibatnya dia kena penyakit otak tadi. Nah, kalau udah punya penyakit otak itu masalahnya kita benar-benar ketergantungan dengan orang lain. Syukur-syukur ada anak yang ngurusin, kan gitu. Tapi kan jangan sampai kita kena penyakit Alzheimer, demensia, ataksia, Parkinson, epilepsi, mau di usia lanjut ataupun semenjak dini, jangan sampai kena deh. Caranya bagaimana? Kita juga konsumsi makanan yang mampu menyehatkan otak kita agar otak kita itu tetap bugar di usia berapapun. Nah, kita langsung buka aja rahasianya, nggak apa-apa ya. Silakan Pak Nyoto. Nah, yang menarik ini saya pelajari tentang produk yang ada di Ziman. Di Ziman ini kan kandungan utamanya adalah mengkudu ya. Dan mengkudu itu setelah diteliti oleh berbagai jurnal, termasuk Ralph Hennig ya, seorang peneliti dari Jerman, ternyata dia sangat efektif mencegah penurunan fungsi kognitif. Kognitif itu fungsi daya ingat otak, fungsi berpikirnya otak. Jadi kalau dia mampu mencegah otak kita mengalami kerusakan di sel-sel sarafnya, di sel-sel otaknya, itu mencegah otak kita mengalami proses degradasi sehingga kita mengalami proses kepikunan, itu bisa dihindari. Jadi konsumsi Ziman terus-menerus, ini kan makanan bukan obat ya. Kita konsumsi terus-menerus otomatis mencegah kita terkena penyakit demensia atau pikun, Alzheimer, ataksia. Kemudian bagi mereka yang punya masalah dengan epilepsi, meminimalisir epilepsinya itu tidak bolak-balik kambuh ya. Ada yang orang punya masalah epilepsi sehari kambuhnya 10 kali. Ada 15 kali. Padahal orang itu jenius. Jadi setiap kali ngelamar kerja pasti diterima, tapi lagi enak-enak kerja kejat-kejat gitu kan. Udah pecat, ngelamar kerja lagi, kejat-kejat lagi, udah pecat, kasihan kan. Iya Terus sih. saya konsumsi obat-obatan cuma dikasih obat penenang, terus lama-lama dia nggong. Nggong tuh apa namanya? Apa? Bengong. Bahasa ini bengong ya. Karena kan Kosong obat penenang gitu. itu kan dibuat dia itu menjadi Lebih tenang, lebih rileks tenang, gitu rileks, ya. tapi akibatnya nggak bisa fokus. Jadi Jadi kayak orang bego, padahal orangnya pintar. Tapi ada beberapa orang yang bilang katanya kalau anak kecil kena epilepsi dikasih kopi aja. Ya memang Kopi kopi pahit. itu salah satu
stimulan untuk otak agar otak kita itu bekerja optimal. Oke. Nah, contohnya kita kalau ngopi aja kan saya kalau nggak minum kopi nggak keluar inspirasi misalnya kan, karena memang kafein yang dalam kopi itu ternyata efektif menstimulasi sel-sel saraf kita biar bisa alert, bisa fokus. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau kita konsumsi makanan seperti Ziman ini, itu bagi mereka yang punya masalah dengan otaknya, itu bisa terhindar dari penyakit Parkinson, epilepsi. Lalu bagaimana yang sudah terkena penyakit tersebut? Ya meminimalisir agar jangan kambuh. Syukur-syukur tadinya kena epilepsi sehari dia kejang-kejang 15 kali, lama-lama 10 kali, lama-lama 5 kali, lama-lama sekali, lama-lama ditungguin. Kok saya udah 2 minggu nggak kejang-kejang ya? Gitu. Padahal nggak perlu ditungguin, bagusan nggak kejang kan? Seperti itu. Rindu dia kena serangan, ya. Jadi kita konsumsi Ziman ini karena ini makanan, jadikanlah gaya hidup kita, lifestyle kita. Karena banyak orang yang racun jadikan gaya hidup. Iya. Ya kan? Makanan yang goreng-gorengan, makanan yang banyak zat pengawetnya, makanan yang siap saji, gaya hidup tiap hari dia konsumsi itu, padahal itu merusak kesehatan tubuh. Begitu konsumsi Ziman, dia mikir, aduh ini jangan diminum setiap hari deh, rugi, mahal. Padahal lebih mahal daripada ngerusak kesehatan. Ya kan? Iya. Banyak orang konsumsi rokok sehari 3 bungkus. Sebulan udah berapa, ya kan? Lama-lama kena kanker paru-paru dan sebagainya. Dan konsumsi rokok kebanyakan malah bikin Alzheimer loh. Itu penelitiannya banyak. Daripada dia terkena Alzheimer, mendingan konsumsi Ziman rutin, mau 5 tetes sehari 3 kali, is okay. Jadi kita mudah untuk mengingat segala sesuatu, mudah fokus, mudah alert, mudah waspada, terhindar dari stres, karena dia punya efek dari mengkudu di dalam Ziman itu, punya efek menurunkan tingkat stres, tingkat depresi, tingkat kecemasan kalau kita konsumsi. Dan kita punya adaptogen. Nah, jadi jangan lupa konsumsi Ziman itu makanan yang mampu membuat kita awet muda, segar bugar sampai ke organ otak juga. Oke, jadi manfaat Ziman gak hanya cuma untuk tubuh tapi juga untuk otak Anda biar sehat, biar nggak mesum juga kali ya Pak ya. Kalau musim itu bawaan kali ya, karena Bawaan dipelihara. ya. Karena dipelihara. Oke, masih panjang obrolannya Sasa Harun dan juga Pak Nyoto. Masih ada 2 segmen lagi yang mau tanya-tanya, masih kita tunggu WhatsApp-nya di 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. 0815111103103. Pertanyaan yang sudah masuk langsung kita jawab aja kali ya Pak Nyoto ya. Oke. Ini ada Ibu Tini mau tanya, Ziman apakah bisa buat mata yang kabur, badan lemes karena habis sakit, lalu bagaimana minumnya? Waktu itu saya minum herbal untuk mata Pak Nyoto. Oh, biasanya kalau herbal untuk mata kan yang mengandung lutein gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita punya masalah mata kabur, ya kan? Kabur kemana ya lari? Nggak lapor polisi Bukan dulu. kabur karena itu ya, bawa lari duit bukan ya. Jadi kabur itu kan, mata yang kabur itu penyebabnya bukan, pasti ada faktor penyakit primernya. Contoh dia kena penyakit diabetes, sudah kondisinya kronis, biasanya matanya akan kabur penglihatannya ya. Nah, kalau penglihatannya kabur karena faktor utamanya diabetes, kan seperti itu. Ada juga yang hipertensi, bisa juga kena ke mata ya kan. Ada juga yang glaukoma dan sebagainya. Jadi kan faktor variabelnya banyak gitu ya. Nah, termasuk yang tubuh kita itu mungkin gampang capek, gampang lelah, itu kan juga sebenarnya akibat dari sistem metabolik kita yang juga bermasalah, kan seperti itu. Jadi kalau konsumsi Ziman, jangan kita berharap konsumsi sebotol kita bisa kembali cerah, nggak bisa seperti itu. Karena kan utama penyakit primernya dulu dinormalkan. Kalau dia punya masalah dengan diabetes, punya masalah dengan hipertensi dan sebagainya, begitu kadar gulanya normal, biasanya kemampuan penglihatannya juga membaik. Walaupun kita nggak bisa cerita kembali 100% seperti sedia kala, kan seperti itu. Jadi kita konsumsinya mesti rutin. Misalkan 5 tetes sehari 5 kali, ya kan? Tapi sebelumnya kalau saya anjurkan sih cek dulu fungsi kesehatannya, kondisi kesehatan maksudnya. Kadar gula darah kita berapa, kadar tekanan darah kita berapa, kadar kolesterol, kadar asam urat, kalau perlu cek ginjal juga boleh, urium, kreatinin, albumin dan sebagainya. Lalu kita konsumsinya rutin, tapi kalau mau yang simple ya minimal 3 aja deh, kolesterol, asam urat, kadar gula darah gitu ya.
Kita minum rutin selama sebulan, kita cek lagi. Minum rutin selama sebulan, cek lagi. Nanti begitu terjadi proses penurunan dari kondisi toksik dalam tubuhnya membaik, jadi misalnya asam uratnya kembali menuju normal, kolesterolnya menuju normal, kadar gula darahnya menuju normal, kan kita termotivasi dong untuk sehat kembali sampai 100%, itu harus dilalui. Nah, kebanyakan orang itu nggak sabaran, baru minum 3 hari pingin sembuh, padahal dia ngumpulin penyakitnya bertahun-tahun. Jadi nggak adil gitu ya. Nah, kalau kita konsum rutin, moga-moga jangka 3 bulan, 2 bulan, ada penglihatannya akan membaik. Tapi nggak bisa simsalabim, jangan kita cerita, apa saya udah minum 3 hari, mata saya masih buram. Nggak bisa sesederhana itu, seperti itu ya. Nah, kalau memang ada katarak ya harus dioperasi kalau kita pingin instan, dan operasinya kan zaman sekarang bisa pakai laser, seperti itu. Cuma untuk mencegah katarak berikutnya ya konsumsi Ziman, kurang lebih seperti itu. Oke, Ibu Tini seperti itu ya, konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur, pagi, siang, sore, dan juga malam, 5 tetes di bawah lidah. Dan untuk mendapatkannya bisa langsung datang ke radio kesayangan Anda ini dengan harga Rp200.000 atau bisa juga WhatsApp ke 087790.300. Pertanyaannya masih kita tunggu di 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Sebelum pamitan, masih kita bacain lagi deh WhatsApp yang udah masuk di 081511103103. Ini dari Pak Yanto di Prambanan. Pertanyaannya adalah, apa bedanya konsumsi Ziman diminum dengan air putih sama diteteskan di bawah lidah, Pak? Oh, kalau di bawah lidah itu daya serapnya lebih optimal dibandingkan yang ditetes di air putih. Makanya banyak obat-obatan ya, yang obat-obatan sublingual namanya. Sublingual itu berarti di bawah lidah. Biasanya obat jantung yang perlu proses cepat masuk ke peredaran darah. Karena kalau nggak cepat masuk peredaran darah, ya keburu game over gitu ya. Jadi memang mesti lebih cepat. Kalau digestif kan pencernaan prosesnya lama. Masuk ke dalam kerongkongan, masuk ke esofagus, masuk ke dalam lambung, masuk ke usus 12 jari, usus halus. Prosesnya kan panjang. Tapi kalau di bawah lidah kan langsung masuk ke dalam peredaran darah. Jadi memang lebih efektif kalau diteteskan di bawah lidah. Tapi bagi mereka yang tidak kuat rasa asamnya, ya silakanlah ditetes di air ya. Yang penting jangan tidak konsumsi nutrisi antioksidan pekat, sehingga kita mengalami proses degradasi fungsi organ tubuh ya. Jadi yang paling utama adalah kita konsumsi paling bagus di bawah lidah, tapi kalau nggak kuat dengan asamnya ya di dalam air, kurang lebih seperti itu. Dan konsisten, persisten, dan rutin. Aha, simple banget ya. Yuk silakan. Untuk Pak Yanto, karena sudah tahu jawabannya, langsung dong beli Ziman ke radio kesayangan Anda ini. Harganya Rp200.000 aja. Ini ukurannya 15 mili, 100% enzim herbal alami. Via WhatsApp juga boleh pesannya di 0877 90.300. 0877 90.300. Harganya Rp200.000. Oke, berhubung waktunya sudah habis, kita pamitan. Mungkin ada mau closing statement, Pak Nyoto? Statement 2022, kita harus lebih sehat, lebih bugar, dan lebih sukses. Yes. Udah? Oke, itu aja. Itu aja. Mumpung awal bulan masih bisa beresolusi ria. Betul. Resolusi yang tahun 2021 belum tercapai, ya udah dilakukan sekarang ya. Kalau pengen sehat, lakukanlah ya. Jangan cuma ditulis aja. Kalau gitu, kita pamitan aja. Sasarun pamit. Oke, Pak Nyoto pamit. Dah.